diundi lagi untuk penampilan yang kedua. Tiga. Hampir Kak Bauli hampir. Mana Bu? Dibuka lah mangga. Siap. Yang nanti kebagian memperhatikan video, harapan kami Bapak Ibu mau memberikan masukan kepada yang penampil ya. Jadi kalau misalnya dirasa kurang, bilang aja kurang. Ya, jangan bilang oh udah bagus, udah sesuai gitu ya. Tapi kalau ada yang merasa kurang, sampaikan karena itu bahan untuk perbaikan bagi yang guru yang menampilkan kegiatan pembelajarannya. Akhirnya Pak misalnya bagus ya, bagian penampil itu merasa dia itu tidak ada kekurangan nantinya gitu. Takutnya ada kekurangan tapi yang lain bilang bagus. Nah orang tersebut tidak mau memperbaiki lagi, gitu ya. Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan, alhamdulillah dari on 1 sampai on 5 sudah dilakukan. Tapi saya memilih di sini adalah kegiatan on 4, tapi bukan berarti on 4 itu yang terbaik ya, cuma dipilih saja. Dari on 1 sampai on 4 kebetulan semua memakai realistik, jadi peralatan realistik. Jadi hanya berbeda LKPD tapi ya rancangan pembelajaran pada on 4 itu yang saya lakukan hampir sama dengan yang tadi Ibu Haji ya. Saya membuat pada umumnya membentuk kelompok 4 sampai 5 orang karena kebetulan di MTS kami hanya berjumlah 20 orang dalam satu kelasnya. Jadi saya hanya membentuk 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu ada 5 orang. On 4 ini menjelaskan konsep dari komplement dan selisih. Jadi operasi himpunan itu saya bagi 2. Jadi on 3-nya itu saya masukkan irisan dan gabungan. Dan kemudian yang on 4 itu adalah komplement dan selisih. Nah pada prinsipnya di desain pembelajarannya kembali materi sebelumnya. Jadi pertemuan dari mulai on 1, on 2, on 3. Jadi di on 4 itu saya ingatkan kembali. Kemudian untuk pendahuluannya itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, jadi sehingga siswa terfokus. Jadi tujuan hari ini itu kita akan belajar mengenai komplement dan selisih. Kemudian setelah itu baru saya membuat atau membagi siswa ke dalam 4 sampai 5 kelompok kebetulan satu itu. Jadi di sini anak-anak itu dalam pengisian LKPD-nya Bapak Ibu saya bimbing gitu. Soalnya kalau misalkan dibiarkan kemana gitu, jadi tidak mengerti dan waktu tidak akan cukup gitu ya. Jadi dalam kegiatan satu itu ada ada peragaan. Jadi siswa di desainnya ini di LKPD-nya itu siswa diminta membaca dulu, di sini ada cerita. Jadi di LKPD-nya itu ada soal cerita ya, dan ada himpunan Ibu Eni dengan Ibu Fani. Nah sebelum diperagakan ke depan, siswa itu diminta membaca dulu dan memahami. Umpan baliknya hanya 3 soal. 3 soal seperti ini. Ini contoh umpan baliknya. Ya, tapi masalahnya kalau misalkan ini kata nyata ya, jadi kalau misalkan untuk kayak bunga, kayak itu anak-anak itu paham gitu, masih paham, oh ini komplemennya
biasanya kalau sudah masuk ke angka ternyata masih banyak yang salah gitu, itu masuk kendalanya. Nah, jadi mungkin anak-anak itu kalau masuk angka tuh kesannya langsung susah gitu. Jadi misalkan seperti ini kayak sengaja bilangan asli genap kurang dari 11. Nah, untuk menguraikan yang itu juga anak-anak masih ada yang mengalami kesulitan seperti itu. Mungkin seperti itu videonya. Luar biasa ya. Jadi kelihatan di situ tadi peserta didiknya mau berperan aktif ya. Dan mungkin seperti itulah Bapak dan Ibu yang kita harapkan bahwa dalam pembelajarannya itu jangan lupa bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didiknya, gitu ya. Nah mungkin kalau untuk saya sendiri boleh kasih masukan Bu ya. Itu kan Ibu pakai apa? Tali rapia tuh. Nah supaya lebih leluasa, si mejanya digeser aja ke pinggir gitu, terus si tali rapianya disimpan di bawah saja gitu ya. Nah itu masuk di situ ya, biar lebih leluasa saja. Oke, tidak mau. Dia berkelompok itu Iya, gitu ya. Mungkin itu akan lebih ini Bu ya kalau leluasa seperti itu. Baik, dari yang lain Bapak dan Ibu, silakan yang mau memberikan masukan, saran, kritik. Ayo Ibu, Bapak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan temanya sama tadi yang sering justru miskonsepsi di himpunan itu siswa biasa menyebutkan irisan atau irisan himpunan itu kan anggotanya sama A dan B misalkan. Nah, mereka tidak bisa membedakan. Jadi bisa A saja padahal ada yang sama irisan. Jadi mereka menganggap anggota himpunan itu lebih dari satu bisa. Nah dengan tali rapia ini tercover miskonsepsi tersebut sehingga irisan pasti posisinya di tengah. Sama konsepnya dengan tali untuk mengcover itu, tapi saya punya konsep sendiri. Maksudnya kalau tali rapia kan memakan ruangan dan itu artinya diskusi kelasnya langsung semua satu kelas. Memang ada sebagian momen-momen pembelajaran harus ada momen satu kelas bekerja bersama-sama, tapi ada juga momen-momen per grup ya berkompetensi bersama-sama. Kalau itu kan berarti tidak ada per grup kompetensi. Nah, hal yang sama saya lakukan tapi materinya sama, tapi tidak dengan tali rapia, tapi dengan gambar-gambar. Artinya kita bisa mengecilkan objek yang tadinya besar, manusia-manusia atau siswa-siswa diganti dengan gambar-gambar. Nah, talinya dengan tali benang kasur sehingga bisa di kelompok-kelompok. Bisa ada apa namanya? Diharapkan bisa ada kompetensi antar kelompok, tidak seperti satu kelas semua bekerja bersama-sama. Nah, ini tambahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris ya, masukannya luar biasa, bagus sekali. Nah benar kalau memang ruangan tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran seperti yang tadi Ibu, itu boleh kita menggunakan media yang lebih kecil. Tetap saja menggunakan tali begitu ya Pak Aris, menggunakan tali, tapi talinya dari tali rapia yang kecil. Dan betul juga kalau misalnya dibuatkan seperti itu, nanti per kelompok itu akan ketahuan lebih aktif gitu kan. Dibanding satu kelas itu mungkin ada saja nanti satu orang dua orang yang cuma melihat kegiatan teman-temannya saja begitu ya. Tapi kalau kita buatkan per kelompok kecil mungkin akan lebih berperan aktif semuanya. Baik, siapa lagi Bapak dan Ibu yang mau mengomentarinya? Menambahkan saran kritik. Perkenalkan, nama saya Pak Dirki dari MTS Kiai Haji Awal Musim. Sebelumnya saya pikir mau curhat sedikit ya. Saya baru setahun di sini di MTS Bu. Sebelumnya saya di Jakarta 7 tahun gitu. Dan saya sangat respon sekali dengan kegiatan ini. Alhamdulillah saya udah beres tidurnya 5-nya ya. Tapi memang waktu gak cukup. Harusnya berapa?
harusnya 2 minggu ya, 2 minggu untuk 5 kali pertemuan. Karena satu kali seminggu kan 2 kali pertemuan ya, 5 jam ya. Jadi bukan 2 minggu, tapi tugas ini hanya berapa hari ya? Dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Karena alhamdulillah di dalam kegiatan nanya tidak ada yang menanya Pak. Itu tidak ada. Itu termasuk semua. Kita akan membuat mengajarkan sebuah pendekatan saintifik dengan kegiatan yang coba itu menanya. Air sudah. Itu memang susah juga ya. Center ya, dan ini seperti itu. Mungkin dari mana saya datang ya. Selanjutnya mencoba dan mengalah. Di sini mencoba dan mengalah harusnya mencoba biasanya saya lihatnya mencoba kalau saya itu bukan mencoba ya, tapi saya lihat dalam buku BSD ternyata yang ketiga itu saya simpel lagi, saya itu mengamati, menanya apa, mengumpulkan informasi, mengumpulkan informasi itu ternyata bisa digunakan dengan konsep mencoba. Nah, di sini coba buat himpunan, coba buat contoh diagram band. Saya masukkannya ke sana. Nah, tapi dalam LKPD karena mencobanya saya masukkan dengan dalam LKPD. Jadi mencoba dan mengalah saya satukan. Jadi mencoba dan mengalah itu dalam LKPD masuk semua. Nah, ini kegiatan pembagian LKPD. Tadi Bapak katanya gagal di menanya. Saya yakin pasti gagal karena yang diajarnya kelas 8 yang sudah himpunan jadi udah merasa bisa jadi yang gak nanya. Itu. Tapi kalau yang penasaran misalkan kelas 7 baru masuk insya Allah pasti muncul akan ada penanya. Terus yang ketiga saintifik bagus, apresiasi saya muncul saintifik. Sekarang saat ini lagi in lagi tentang saintifik, walaupun ada juga yang sudah dilebur menjadi tiga kegiatan inti, entah itu saintifiknya muncul atau enggak, cuma ada yang sudah dilebur menjadi eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Nah, udah ada juga yang dilebur seperti itu. Saya apresiasi sudah menyatakan saintifik. Saya ucapkan atau jangan kembali kalau sudah ke siswa aktif, jangan nengok lagi ke belakang menjadi guru center itu yang utama, jangan nengok lagi. Kenapa? Saya bandingkan aja seperti ini. Ini untuk motivasi untuk diri pribadi saya juga sendiri, untuk umumnya untuk yang lain. Kemajuan zaman itu kan semakin cepat. Saya dulu waktu SD lihat paman saya lagi nyolder memakai tip, sehingga muncul keinginan untuk masuk STM. Dari SD sampai STM tip masih ada tuh, masih digeluti. Coba kalau sekarang tip sudah nggak ada, masuk ke CD sebentar, masuk ke flash disk juga sekarang sudah nggak ada ya, sudah tinggal link di upload gitu di drive. Perkembangan zaman itu cepat Pak. Jadi kalau kita konsen ke materi, anak-anak memang lebih cepat guru center ke materi, tapi pemanfaatan di kehidupan sehari-harinya itu yang harus kita perhatikan Bapak. Ini untuk motivasi saya sendiri. Jadi kalau dengan studi center mereka mengalami Pak, karakter itu yang tertanam di mereka. Materi diagram pen mungkin 2 tahun ke depan udah nggak digunakan lagi Pak, tapi karakter itu kerjasama, kolaborasi, nah itu yang tertanam. Justru itu yang harus kita lanjutkan, jangan mundur lagi. Teacher center jangan maju terus. Lanjut terus. 3, kita bagaimana membuat sebuah media mungkin yang Pak Aris, media dalam proses pembelajarannya itu supaya lebih menarik. Jadi jangan menyalahkan tahapannya, tetapi kita gali potensi kita dalam
tadi kalau ada yang mungkin anak tidak bertanya, itu mungkin alasan Pak Aris sudah diajarkan bertanya. Nah kalau saya begini Pak, mungkin ketika Bapak disuruh anak itu mengamati, nah itu yang bisa diamati itu nanya naon misalnya ya. Jadi yang tidak menarik yang diamatinya mungkin gitu. Tapi kalau yang diamatinya itu menarik, penasaran, anak pasti bertanya. Nah gitu. Ya mungkin Bapak harus ambil apa ya istilahnya yang diamatinya itu apa. Nah hal itu yang mungkin nantinya kita pakai terus merasa anak untuk bertanya. Upami ayeuna urang nyampaikan tayangan anak kira-kira anak ngerti ya pasti mau nanya gitu ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam setiap proses pembelajaran itu kita kan mungkin akan menemukan dua hal Bapak yang menjadi bahwa proses pembelajaran itu mungkin kurang efektif. Nah, yang pertama adalah ada hambatan dan Bapak ya. Dan yang kedua ada kesulitan. Nah, hambatan dan kesulitan ini kadang-kadang ini menjadi penyebab bahwa pembelajaran, terutama di pembelajaran aktif yang sedang kita laksanakan itu menjadi terhambat atau tujuan yang diinginkan oleh kita dalam pembelajaran itu tidak tercapai juga tapi belum maksimal. Nah, hambatan dan kesulitan, nah ini harus kita bisa bedakan dan Bapak ya. Kira-kira kalau menurut dan Bapak hambatan itu seperti apa dan kesulitan itu apa Bapak? Kira-kira ingin sekali mempraktekkan mencoba dengan anak-anak atau peserta didik, tapi kan kita harus menyiapkan administrasi tidak semudah yang Bapak mungkin bayangkan. Bagi saya, mestinya kan Bapak mah harus bikin ini karena pas biasa adik saya Bapak Abdi mah dengan video, ya sudah saya Pak. Abdi mah mungkin bukan tipe orang yang suka di video kita. Boleh berbagai pose saya insya Allah. Kalau di video aku Pak. Iya betul. Mendingan Bapak yang datang di sana, mendingan saya mengajar gitu Pak, daripada harus di video aduh Pak. Nah, tuh. Begini Pak, sebelum ke kelas itu kan harus ada administrasi seperti desain. Kemudian ada LKPD, instrumen. Dan tadi Bapak malam sudah ada apa? Analisis. Ada. Terus Pak, Abdi teh kumaha? Mungkin emang kalau emang orang hidup itu pasti banyak masalah juga. Kalau tidak ada masalah, berapa hidup begitu ya Pak. Tapi insya Allah saya akan melangkah satu langkah untuk mendapatkan beberapa langkah, mungkin begitu ya. Nah, di sana saya merasa terhambat itu. Semalaman saya bikin apa Bu? Desain, instrumen sampai jam 11. Nah besok mau dicoba. Ternyata subuh teh panas bis. Karena saya terpikirkan bagaimana nih supaya kondisi besok itu lancar gitu Pak. Tapi kan membutuhkan waktu untuk membuat desain tersebut harus diputar-putar. Mau juga seperti modul yang ada di sana ada paham apa kan kumaha gitu ya. Jadi dicoba. Pas pagi-paginya emang kurang begitu itu tapi pokoknya saya mencoba. Pertama saya mencoba di kelas 7 Pak. Saya tidak pernah mengajar di kelas 7 sudah beberapa tahun. Pas waktu itu jam terakhir dicoba ada apa ini jadi terus. Curhat dong. Ini curhatan saya dengan teman-teman dari MTS selalu kalau malam. Ya. Boleh kamu boleh gitu. Kemudian saya dicoba kelas 7. Waktu itu Pak, ada videonya Pak di kelas 7 betul-betul saya akan mencoba kelas 7. Pinjam guru kelas 7 saya mau mengajar tadi. Banda kata Allah Pak nyolong nyolong segala. Pak kita di videonya ya Bu itu jam terakhir ya Pak. Karena saya mau mencoba. Ternyata Pak ambur-ambur. Dah tidak jadi saya sudah ngeprint berwarna-warna sudah beres tidak jadi. Sudah. Besoknya pas saya bikin lagi ganti LKPD maka Bapak ada 2 LKPD desain ya. Yang pertama di O1 ada 2. Ganti sama Bu Ibu saya sharing bagaimana supaya ini saya berhasil gitu ya Pak. Ternyata Pak dicoba di kelas 9. Saya kan mengajar di kelas 9. Anak-anak itu ada yang respon baik, ada yang tidak baik atau kurang baik. Yang anak-anak yang pandai mungkin Ibu alhamdulillah jadi abdi mungkin ujian teh hanya deh gitu ya Pak. Ada yang Ibu mau kieu. Ada yang seperti itu. Mungkin bukan penampilan saya itu permanen mungkin. Kalau ikut sertakan intinya aku diajak belajar aktif, mereka lebih memilih, Bu, saya mau mendengar ceramah itu daripada harus belajar matematika aktif secara langsung. Karena satu ayat itu oh berarti ya sama ya. Mereka lebih senang mendengarkan supaya di dunianya mungkin ya. Atau gimana Bu maksudnya? Apakah? Tapi yang bisa itu katanya mereka lebih mengerti Bu kalau mendengar ceramah gurunya. Betul tidak gitu? Betul tidak ya? Oh, tak dua kan? Mereka lebih mengerti katanya kalau mendengar penjelasan dari guru daripada harus mengajarkan sendiri, mencari konsep matematika sendiri. Nah, betul itu. Hasilnya juga memang bagus. Hasil belajarnya Bu Pak. Gimana Bu Dina? Sama. Mempraktikkan. Oh ya. Ketika dijelaskan dengan contoh-contoh mereka mengerti. Ketika dikasih persoalan baru, misalkan harus mengerjakan persoalan yang baru dengan beberapa kasus, mereka ada kesulitan. Kemarin juga sama Pak Des yang gitu. Yang gitu sama dengan matematika.
Ibu dan Bapak, kalau saya baca di di buku ini di buku BSE yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu kan yang menulis memang ada buku, kemudian juga ada profesor dari UI, Pak ketua jurusan yang cocok untuk siswa itu adalah dengan cara pembelajaran aktif. Nah, artinya siswa itu harus diikut sertakan aktif dalam pembelajaran, itu yang cocok katanya. Tapi di lapangan Ibu dan Bapak sebagai praktisi, nah ternyata anak-anak itu lebih cocok ketika mendengar penjelasan dari gurunya. Saya tahu apakah ini kasus atau memang secara umum seperti itu. Nah, mungkin ini bisa kita kaji ke depan ya Bu dan Bapak dengan cara mencari informasi-informasi di tempat yang lain. Apakah ini hanya sekedar kasus saja di kita atau bagaimana? Ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, terutama ketika saya menunjuk Ibu untuk presentasi gitu ya. Karena saya menunjuk itu tidak berani, saya menggunakan speed itu, bahkan sebagian sudah ada yang kabur juga mungkin karena tidak nyaman mungkin ya. Ini mohon maaf saja lah gitu ya. Padahal tadi juga Ibu yang mana tuh yang dua itu yang tidak mengerjakan tidak apa-apa sebenarnya. Cuma nanti mudah-mudahan Ibu bisa menyelesaikannya ya. Nah itu saja barangkali Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya akhiri mungkin ada Pak Agus yang mau melengkapi. Kita cekap